makanannya sudah datang. Ini dia, kasih tunjuk dulu. Tempe mendoan. Makanan yang hanya ada di Indonesia. Dan jus mangga. Dan ini jeruk hamai. Pemandangannya. Nah, itu dulu. Enggak, situ. Itu. Pindah. Yuk. Mudah banget. Baiklah, hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk kerja di kapal dengan uang seadanya, tetapi tentu ada konsekuensinya. Kalau punya duit pasti berangkatnya cepet, tapi kalau nggak punya duit, kebanyakan orang untuk nyerah. Tapi saya punya caranya dan itu telah terbukti. Menurut yang saya tahu itu, untuk kerja di kapal itu minimal umur 21 tahun ke bawah. Berarti Ke atas. batas umur adalah 21 tahun. Batas minimum atau apa itu? Batas minimum untuk berangkat untuk kerja di sana. Berarti adik-adik harus menunggu sampai umur 21 tahun untuk bisa kerja di kapal. Oh, yang 18 tahun nggak ada ya? Kayaknya ada deh yang 18 tahun. Nggak tahu itu. Dia beda-beda perusahaan ya, kebijakan perusahaannya beda. Tidak, itu adalah peraturan internasional gitu. Tapi kalau ada yang di bawah itu nggak ngerti. Nah, caranya seperti ini gitu. Bagi teman-teman semua yang pengen naik, contohnya aja tamat sekolah SMA tuh jatuh umur 18 nih. Di umur 18 berarti masih ada 19, 20, 21, 3 tahun sampai umur 31 gitu. Nah, 3 tahun ini sambil menunggu, kamu bisa mengurus semua yang diperlukan. Seperti Ya, mencari pengalaman, minimal kerja pengalaman 1 tahun atau 6 bulan training itu sudah cukup. Tapi kalau bisa 1 tahun, jadi kamu bisa nge-apply dengan posisi yang lebih tinggi. Pengalaman kerja. Ya, kalau bisa ikut lembaga pelatihan minimal D1 yang 1 tahun, karena siapa tahu ke depan mungkin tingkatan pendidikan untuk persyaratan naik itu lebih tinggi gitu. Kalau zaman aku 4 tahun yang lalu masih bisa tamat SMA dan pengalaman minimal 1 tahun gitu. Tapi kita tidak tahu 2 atau 3 tahun ke depan mungkin sudah berubah. Jadi kalau bisa, kalau ada waktu, ambillah belajar di lembaga pendidikan, banyak sekarang. Mungkin kalau yang teman-teman satu kampung yang di Belitung, yang aku tahu mungkin bisa di LPP Rumah Bahasa yang di dekat pasar bawah. Kalau nggak salah itu pendidikan 1 tahun, terus ada pelatihan 6 bulan di hotel. Ya, itu udah cukup sih sebenarnya. Ya, kalau bisa tambah lagi pengalaman gitu.
Terus berarti itu 1 tahun ya sambil nunggu. Nah, terus persyaratan yang paling umum adalah sertifikat. Bahasa tadi udah ya. Bahasa ya udah pasti. Bahasa sih udah pasti. Ya sambil sekolah. Sambil sekolah juga diajarin bahasa Inggris. Namanya hospitality ya jauh-jauh pasti dari bahasa Inggris. Dan ya interview pakai bahasa Inggris di mana-mana, di YouTube ada, di Facebook sorry, di Google juga ada caranya, ada tinggal belajar, itu mah gampang. Yang anak-anak sekarang pintar bahasa Inggris ya. Terus sambil menunggu 3 tahun itu bikinlah sertifikat. Yang paling umum adalah BST. BST itu Basic Safety Training. Jadi itu sertifikat untuk mengajarkan kita safety, tentang keselamatan. Kayak kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, amin-amin gitu, kayak kapal tenggelam gitu, apa yang harus kita lakukan. Terus tentang ilmu perkapalan, tentang ini itu gitu. Tempat ngambil sertifikat banyak kalau di Jakarta, di Pertamina, tinggal googling aja alamatnya. Terus ada di Fokus, di Fatmawati, terus ada di Sekolah Ilmu Pelayaran, Sekolah Tinggi Pelayaran di Jakarta. Ya rata-rata di Jakarta lah. Kalau bagi kita yang di luar Pulau Jawa, apalagi di Sumatera, ya dekat-dekatnya ke Jakarta lah. Kalau itu biasanya selama 2 minggu. Terus untuk sekarang yang aku tahu harganya 1.400.000 atau 1.500.000 ini. Tinggal di googling aja banyak. Itu sih yang paling penting. Terus yang lainnya tinggal nunggu sesuai dengan agen butuh apa aja sih. Kalau biasanya sih CCM itu Crisis Crowd and Management, bagaimana kita mengatur atau menghandle tamu atau orang saat terjadi kepanikan dalam kecelakaan seperti itu ya. Yang kalau disuruh bikin, kalau enggak. Tapi yang penting itu BST dulu. Sambil menunggu ya, sambil menunggu umur sampai 21 tahun. Anggap aja setelah lulus 1 tahun di lembaga pendidikan, mungkin ada waktu jeda. Kamu bisa libur 2 minggu, misalnya dapat liburan, dapat kerja di hotel, misalnya di mana, restoran. 2 minggu ngambil sertifikat itu, terus ya pulang lagi ke kampung, kerja lagi, nyari pengalaman. Sambil nunggu umur 21 ya, dalamin lah bahasa Inggris, bahasa, terus skill, knowledge ya. Terus Belok. terus apa ya? Apa lagi? Ya kalau bisa ngumpulin duit Karena untuk umur 21 tahun. bisa Kamu dibilang itu masih- membutuhkan dana yang tidak sedikit. Betul tidak? ya dibilang tidak sedikit ya juga, tapi zaman sekarang ya sedikit lah. Dana itu lumayan banyak, tetapi kalau dibikin perlahan ya, Bisa dicicil ya. Anda punya 3 cicil tahun dalam artian kan cicil. ya enggak, maksudnya kan kalau ada uang, misalkan nih ada uang 2 juta, untuk apa dulu nih yang Ya. urus ini dulu, terus 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian ada uang lagi bikin yang lain lagi gitu kan. Sertifikatnya bertahap. Sertifikat yang penting BST dulu. Sertifikatnya anggapnya udah habis. Kalau lu udah bikin BST, anggapnya udah habis dulu gitu. Nanti setelahnya itu sebagai persyaratan untuk interview nanti gitu di agennya. Kalau lu udah punya BST BST itu apa? tadi yang Basic Oh, Safety Training, iya. kalau lu udah punya itu ya itu sebagai satu kriteria yang
walaupun tidak wajib, tetapi istilahnya sebagai hal yang dipertimbangkan supaya kamu diterima. Itu sih penting gitu. Terus ya uang lah. Nah, kamu punya waktu 3 tahun untuk mengumpulkan uang. Ya kalau misalnya kalau aku dulu kerja di hotel gaji cuma 50.000 per hari gitu. Nah dengan itu ya dikumpulin pelan-pelan. Ya setelah 3 tahun ngumpulin duit, ada agen-agennya sih banyak, bisa di googling. Tapi nanti di video berikutnya saya akan membahas unboxing per agen gitu. Mana agen yang bisa kita pilih sebagai orang yang biasa aja ya, tidak punya uang, tidak punya koneksi gitu. Tapi punya keinginan. Yang punya keinginan ya memerlukan banyak uang tapi tidak masih bisa diatasi gitu. Ya intinya adalah kalau tamat SMA sekarang masih ada 3 tahun. Dalam 3 tahun itu ya persiapkan diri. Kesempatan itu akan datang saat kita sudah siap semuanya. Tapi kalau kita tidak siap, kesempatan itu akan datang kayak angin aja, bes. Jadi Seperti break seperti angin-angin di sini. Oke, intinya adalah fokus nih. Kalau kita gagal atau berhasil pun kalian masih muda. Masih muda, gagal itu biasa. Jatuh bangun lagi. Habis duit cari lagi. Maka sambil makan Pak. Nah, silakan. Tetapi intinya adalah fokus ya. Kejar apa yang diinginkan. Bayangin aja kalau kalian berhasil melalui itu semua umur 21 tahun kalian udah mulai bekerja. Di umur 30 atau 29 kalian udah bisa pensiun dini terus buka usaha ya, beres gitu. Tidak perlu pusing membayar rumah, tidak perlu pusing kredit mobil, tidak perlu pusing kredit motor gitu. Di umur 30 umur udah stabil, pendapatan stabil, ya itu berat, menjalaninya berat gitu. Banyak proses yang harus dilalui tapi layak gitu. That's all is hard but it's worth it. Layak untuk dikejar gitu. Kalau aku dulu aku termasuk terlambat untuk mengejarnya. Aku mulai di umur 25. Sekarang tahun 25 masuk 26 gitu. Di tahun 2020 aku baru 3 kali naik. Ya termasuk terlambat sih, tapi karena aku mencari gitu. Kalau sekarang kan sumber informasinya udah banyak. YouTuber yang kerja di sana udah banyak, yang bisa tahu cara-caranya. Cuman YouTube aku ini ngajarin bagaimana untuk semangat walaupun kita tidak punya uang. Bukannya nggak punya, Ya tidak punya aja, semua tidak punya gitu. Bukannya nggak punya tuh susah juga gitu. Yang sebenarnya tidak punya uang banyak gitu. Nggak kayak orang punya uang banyak minta sama orang tua gitu. Orang tuanya kuat yang dikasih gitu. Terus ada warisan orang tuanya banyak. Terus ada paman bibi mungkin keluarganya kuat gitu. Tapi kita tidak punya apa-apa gitu. Orang tua nggak bisa membantu. tapi bisa. Tetapi ada cara gitu, mengajarin cara bahwa semua itu bisa, tetapi jalannya perlahan. Kadang-kadang jalan cepat-cepat itu juga tidak bagus gitu. Saat kau jalan cepat lalu terlalu emosi untuk berjalan cepat-cepat, lu akan menabrak apapun gitu. Kalau di jalan aja jalan cepat-cepat kadang-kadang
kalau nggak bisa ngontrol nabrak orang. Tapi kan jalan pelan-pelan Sambil makan Pak, sabar ya, Pak. kita jalan perlahan-perlahan. Terus kalau ada orang yang minta bantuan sambil jalan ditolongin, kalau ada yang jatuh ditolongin. Ya umur masih muda gitu. Jadi total 3 tahun ini udah berapa negara Pak? Nggak kehitung. Nggak pernah ngitungin negara-negara apa tuh. Pokoknya intinya jangan ngejar duit. Tapi ngejar jalan-jalan. Ya kan jangan apa yang lu suka gitu. Kalau lu ngejar duit pasti lu akan melakukan segala hal, mungkin nyogok gitu, mungkin nyogok orang di agennya, terus nyogok orang medikalnya nanti gitu. Nah, medikal itu juga bukan hal medical- yang gampang ya, yang medical urusan termasuk nanti. sulit. Ya kalau orang masih muda ya sehat-sehat aja. Di medikalnya itu kan semua orang ngerti lah gimana cara hidup sehat. Intinya adalah bagi orang-orang yang bisa disebut miskin lah gitu. Ingat loh, aku 50.000 per hari itu kerja nggak tiap hari ya. Seminggu paling 3 kali 4 kali, berarti 1 bulan aku cuma 1 minggu aku cuma dapat 200, 3 kali 4 cuma 800 1 bulan gitu. Tapi bisa gitu ya, intinya berkorban 3 tahun, tapi setelah itu lo bisa melihat dunia lain. Belanja, lo mau belanja apa ya? Mau belanja barang-barang mewah, Zara, Hermes, Tommy Hilfiger, apa aja ya. Daripada jadi penonton gitu, daripada jadi komentar orang wah hebat banget ya, lebih baik lu yang jadi gitu. Kalau aku zaman dulu sumber informasinya susah, harus bertanya sama orang, dan kebagian orang gak mau ngasih informasi gitu, Pelit informasi. pelit informasi gitu. Tapi zaman sekarang bisa lihat di YouTube, agennya udah banyak, tinggal searching gitu. Kembali ke kemauan dan tujuan yang pertamanya. Kalau aku tujuannya ya kemarin pengen ngelihat dunia lain, pengen lihat negara lain. Negara pertama apa jadi? Itu ini ya, daerah itu. Daerah apa namanya? Ya masalah negara pertama, negara apa, nanti ada cerita yang seru tentang itu gitu. Cerita seru tentang itu semua. Dan intinya adalah saat lu benar-benar senang, saat lu mencapai titik lu bisa mencapai ke sana gitu, di depan mata lu tuh udah buyar semua. Nah aku udah ke sana, mau peduli amat gitu. Mau pas aku berangkat kemana kayak ada apa kayak, atau bisa ngomong kayak peduli amat. Yang intinya adalah tujuan kembali. Jangan tujuan pertama ke duit dulu gitu. Uang di mana-mana bisa dicari. Tukang rongsokan aja bisa menghasilkan puluhan juta kadang-kadang 1 bulan gitu. Tidak perlu jauh-jauh, tetapi kembali ada ilmu-ilmu yang nggak bisa dijelaskan di dalam buku pelajaran sekolah gitu. Tetapi itu menjadi kebanggaan diri sendiri aja. Intinya ya seperti itu. Sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada yang bertanya tinggal komen di bawah gitu. Karena tempenya sudah dingin. Makan tempe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Mangga.